Sebenarnya ini kasus perkara tanah sengketa akhirnya sudah menemukan win-win solution ya. Iya. Itu gimana Bang kronologisnya sehingga akhirnya bisa menemukan win-win solution tersebut? Memang win-win solution itu berawal dari adanya sengketa kepemilikan tanah. Yang satu mengaku ini tanamnya si A, yang satu mengaku tanamnya si B, gitu ya. Ada panitia pengadaan tanah ragu-ragu, takut kesalahan. Nanti dia bayar kepada siapa nih? Ke si A atau ke si B? Maka uang tersebut dititipkanlah ke pengadilan supaya nggak salah nih. Nah, nanti di pengadilan pasti akan menyerahkan uang tersebut kepada yang berhak berdasarkan putusan perdata yang telah inkrah atau berdasarkan perdamaian. Nah, kita pilih tadi berdasarkan perdamaian. Berdasarkan perdamaian tersebut, maka pengadilan menyerahkan uang konsinyasi, uang titipan tersebut berdasar kepada yang berhak berdasarkan akte perdamaian tadi, gitu singkatnya. Untuk mencapai titik kesepakatan perdamaian ini kan bisa dibilang kan kasusnya udah lumayan lama ya Bang, dari 2019 sekarang 2025, 6 tahun memakan waktu 6 tahun. Itu apa gimana sampai akhirnya bisa menemukan titik perdamaian atau win-win solution itu? Memang sekitar ini sudah cukup lama, sudah hampir 5 tahun lebih. Nah, bagaimana kok bisa sampai damai? Dahulu sebelumnya barangkali para pihak belum tergugah, hatinya masih mungkin merasa berat, merasa saling mempertahankan gitu ya, egonya, merasa inginnya sama-sama 100% dan lain sebagainya, gitu. Dengan berjalannya waktu, terus kami sebagai lawyer mensupport agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian supaya selesai. Kasihan almarhum itu Mas Baduri sudah meninggal, berbuka cita, berbela sungkawa sama beliau dan keluarganya. Semoga keluarga diberikan ketabahan, beliau ditinggalkan ya. Akhirnya terus sebenarnya. Nah, akhirnya tercapailah titik perdamaian dengan itu untuk mengakhiri sengketa ini. Memang butuh waktu perdamaian. Dan itu pun beberapa kali telepon, beberapa kali komunikasi. Akhirnya di tanggal 20 Maret 2025 di kantor saya ini melakukan perdamaiannya, tanda tangan akte perdamaiannya di kantor saya agar diselesaikan dan diakhiri sengketa ini dengan perdamaian. Nanti setelah akte perdamaian ditandatangani sudah rapi, dibawa ke pengadilan, dicairkan. Maka tadi dalam rangka pencairan dana konsinyasi tersebut berdasarkan akte perdamaian tadi, gitu. Maka cairlah dana tersebut yang diserahkan oleh pengadilan kepada para pihak atau para yang melakukan sengketa atau kedua belah pihak. Pencairan dananya sendiri berapa sih kalau boleh tahu Bang, dan untuk si A berapa, untuk si B nya berapa, itu tahu nggak sih Bang? Nah, perdamaian jumlah konsinyasi itu kalau nggak salah sekitar 3,3 M. Nah, penetapan perdamaian tadi sudah dibacakan juga semua dan media juga tahu angka-angkanya. Saya tidak disebutkan di sini, tadi sudah dibacakan semua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, membacakan tentang isi perdamaian tersebut. Untuk pembagiannya sendiri itu gimana Bang? Pasti ada dapat, misalkan si A dapat 2,2, si B dapat 1, itu pembagiannya gimana sih Bang? Nah, kalau pembagiannya, dananya kan diambil nanti, dananya diambil di bank, jadi mereka bagi-bagi sana, selesai. Berarti ini kesepakatan kedua belah pihak ya Bang, apa gimana? Iya, kesepakatan kedua belah pihak, betul. Apa sih Bang yang benar-benar poin yang bikin sepakat, karena emang udah almarhum dan juga bertepatan pada pas bulan Ramadan atau seperti apa Bang? Poin yang beliau sepakat, yang pertama bahwa saya sampaikan kalau kita berperkara sampai ke litigasi itu membutuhkan waktu yang lama, biaya juga yang cukup besar. Waktu di tingkat pertama, di tingkat banding, di tingkat kasasi, PK, baru eksekusi. Itu pun kita belum tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah nih. Kalau yang kalah berarti itu nggak ada sama sekali dong Bang. Nggak dapat sama sekali. Yang menang 100%. Yang menang 100%. Nah, itu dihindarin ya sama dua belah pihak. Yang kalah 0 gitu. Itulah yang disebut tadi ada korban. Ada yang menang 100%, yang kalah ya sudah gitu. Itulah yang saya sebut tadi ya. Kalau begitu mungkin adil bagi pihak yang menang, bagi yang kalah ya
mereka benar-benar adil gitu. Tapi padahal tanahnya si yang kalah gitu Iya. kalau bisa dibilang. tapi karena udah putusan pengadilan, ya kita harus hormati itu putusan pengadilan kan gitu. Bener. Harus hormati putusan pengadilan, terlepas puas atau tidak, kita hormati putusan pengadilan. Itu butuh waktu. Langkah cepatnya gimana? Langkah cepatnya adalah dengan perdamaian. Coba tempuh perdamaian. Itu ide dari abang. Betul. Gimana bang? Abang mengidekannya atau mendiskusikannya gimana sih bang? Karena saya berlatar belakang mediator, Iya. kebetulan saya mediator di Pengadilan Negeri Tangerang, bahwa saya sampaikan bahwa damai itu indah, damai itu keadilan yang kita dapat. Karena damai itu kita yang memutuskan sendiri untuk berdamai. Benar bang. Maka dengan perdamaian itu kekeluargaan saling terjalin, keadilan kita dapat sendiri, sama-sama ikhlas, sama-sama logo dan cepat. Sehingga peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan kita nikmati. Nah, dia tanya, kalau damai sekarang bisa diambil nggak? Kata Pak Rektor, bisa. Seperjuangkan akan bisa. Nah, akhirnya bisalah perdamaian itu. Dengan cara gimana? Dengan cara kuat perdamaian dinotarilkan, terus perdamaian kita bawa ke pengadilan, nanti pengadilan akan memberikan uang konsinyasi tersebut kepada para pihak yang melakukan perdamaian tersebut. Selesai, dan itu sudah terbukti sekarang. Berarti case-nya udah close bang? Udah dikasih itu tadi kan dikasih. Iya. Kan, Berarti duitnya juga udah tadi langsung diterima? udah langsung diterima tadi berupa cek pemberiannya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.